Tidak bisa didetek. Deteknya nggak nangkap. Umat Islam cerdas. Jangan tulis Israel, tapi tulis 15R3L. Mesinnya pusing sendiri. Aduh, mumet kata mesinnya. Orang Islam tidak pernah kehilangan akal, karena akalnya selalu dipakai. Afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akal dan pikiran? Akal adalah pisau tajam. Kalau dipakai dia untuk yang baik-baik, amat sangat positif. Sebelum matahari terbit, kita sudah terbangun. Dan ketika kita salat di dalam masjid, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Hebat ini Masjid Agung ini, luar biasa. Saya dari tadi terus terpukau, terkesima melihat ukiran kayunya. Ini bukan keramik, ini batu marmer. Itu ada satu selat Bosporus di Turki, namanya juga disebut dengan Marmara. Dari kata Marmara itulah muncul batu marmer. Luar negeri. Saya pernah sholat di bawah rombongan wali kota safari Ramadan. Allahu Akbar. Enggak khusyuk sujud. Kenapa? Kening banyak pasir, belum disemen. Tapi Masjid Agung Pamekasan, Masya Allah, tabarakallah, dari mulai lantainya sampai itu manjat itu batu itu ke atas, luar biasa. Dari sini kalau kita lihat pintu ke belakang, itu ada kulkas. Jarang-jarang masjid ada kulkas. Di beberapa tempat saya lihat ada juga masjid seperti kotak kaca, rupanya tempat mukena. Tapi di sini ada kulkas, luar biasa. Dikunci atau enggak, wallahu alam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bagus, cantik, lampunya juga luar biasa. Di beberapa masjid saya juga pernah tausiah ngelihat lampu bagus tapi mati, enggak hidup. Ini luar biasa. AC-nya pun banyak, kanan kiri depan belakang AC, mikrofon. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Masjid Agung ini mikrofonnya 3. 1, 2, 3 mikrofon. Biasa. Apa ibu yang artinya kalau ini mati pakai ini mati pakai ini. Kalau mati semua stop, berhenti. Waktu sudah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong saudara saya dari Sabang sampai Papua, kalau mau jalan-jalan wisata religi, mau lihat bagaimana pengaturan masjid yang bagus, datang ke Masjid Agung Pamekasan, cantik bagus. Saya pernah dibawa pengajian, jamaahnya sudah penuh. Terus saya nanya, kita mau jalan dari mana? Membelah jamaah, seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Waktu sebelum masuk tuh saya buka dulu peci, kain sarung, saya takut copot. Ditarik jamaah dari atas, pengawalan nggak bisa selesai. Bisa ditonton videonya, tulis di YouTube, Ustadz Somad tidak bisa masuk masjid, keluar video. Tapi di Masjid Agung, Masya Allah, jamaah sudah ramai berkumpul. Ustadz masuk dari mana? Ada pintu belakang. Ini cantik, ini bagus. Bagi arsitek saudara yang ada di Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, kalian diminta untuk gambar masjid. Jangan yang gambar masjid orang yang nggak pernah sholat ke masjid, dia nggak tahu bagaimana cara pengaturan masjid. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang akan datang dari luar negeri, dari Jakarta, kalian diminta tausiah tabligh akbar. Khawatir digebut jamaah, jangan khawatir, saya sudah melewati pintu yang aman dari belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ruang tunggunya, ada kue-kuenya, ada minuman, walaupun nggak sempat tadi. Ya, yang salah ustadznya sendiri karena datang terlambat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi duduk dulu. Habis sholat duduk, yadhkurullah, berzikir mengingat Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Maka sebelum jam 6.15 maka kita lanjutkan. Tapi katanya dalam hadis itu yadhkurullah, berzikir.
majelis kita ini bukan majelis lagh, bukan majelis sia-sia, bukan ngomong tanpa makna. Yang disampaikan adalah ayat, hadis, fatwa ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Maka majelis ilmu juga adalah majelis zikir. Kenapa saat berzikir dan saat majelis ilmu orang bisa ngantuk? Ternyata orang yang paling tenang hatinya adalah saat zikir dan majelis ilmu. Maka saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk lalu saya marah. Itu kenapa tertidur? Itu kenapa? Enggak pernah. Seumur-umur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu maknanya ngajinya sudah masuk ke hati. Coba baca ayat dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Kalau ini tidak berzikir, ini sibuk. Yang paling jahat ini yang paling jahat. Yang paling jahat itu adalah pikiran ini kemana-mana. Nanti kalau kamu pensiun, kamu susah, kamu melarat, kamu nggak makan, nggak ada gajian, nggak ada uang tunjangan, uang sipak, uang tendang, uang sundul, nggak ada dapat ini, nggak ada. Akhirnya orang stres, depresi. Gara-gara apa? Pikiran. Saya pergi ke rumah sakit. Kebetulan ada keluarga yang sakit. Ketemu dengan teman saya, dosen. Loh, Pak dosen, Pak dokter ngapain? Mertua saya sakit Pak Ustadz. Terus awalnya tangannya luka, kecil ada luka, dibawa ke dokter. Kata dokter, ini luka ini kalau nanti kena sakit gula ini akan diamputasi, akan dipotong. Mendengar cerita itu, lalu kemudian dia ketakutan, naik gula darahnya, naik jantung koronernya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya. Sekarang koma Pak Ustadz. Gara-gara apa? Yang paling jahat itu adalah pikiran. Makanya orang sehat. Karena orang nggak berpikir. Nah, kalau kita di kota-kota besar, bagaimana cara supaya otak ini jangan berpikir? Ada namanya rumah spiritual. Sampai di rumah spiritual, kita diajarkan, tulisannya besar-besar di pintu. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Bagaimana cara menghentikan pikiran? Pejam mata. Langsung terbayang uang listrik, uang air. Bagaimana cara supaya otak jangan berpikir? Dengarkan suara gemericik air. Dihidupkan suara